Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dutur Kita TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan masih bersama saya Kara Fahmi. Kita masih membahas mengenai sinusitis bersama dengan Dr. Wenti dan juga Agung, dan kita kembali bertanya-tanya tentang apa itu sinusitis dan juga lain halnya ya. Nah dok, ini kalau yang namanya sinusitis yang harus kita hindari bagi penderita sinusitis itu sendiri apa? Apakah udara dingin atau makanan yang dingin-dingin atau seperti apa nih? Jadi yang harus dihindari pertama harus tahu pencetusnya. Kalau Oke. punya rinitis alergi, maka hindari pencetus alerginya. Apakah itu dingin, apakah itu debu, atau makanan mungkin, atau hal-hal lainnya. Biasanya sih dingin ya. Iya. Kalau dia punya alergi, maka hindari si alergi dinginnya itu. Karena tadi rinitis menyebabkan bengkak di hidung, bengkak di hidung menyebabkan aliran udara di sinus terganggu. Oh gitu. Nah, kalau penyebab lainnya mungkin yang perlu dihindari adalah ISPA ya, kan infeksi saluran pernapasan atas ya. Maka imunitas tubuh harus dijaga. Kalau lagi sakit pakai masker, atau kalau bisa kemana-mana pakai masker ya, karena untuk melindungi dari paparan ya. Kemudian olahraga. Nah, olahraga di sini kan udah dibilang tadi 30 menit ya Bang ya sehari. Nah, olahraga yang disarankan untuk sinusitis, untuk penderita sinus ya. Olahraga yang disarankan untuk penderita sinus adalah seperti olahraga yang ringan-ringan. Jangan yang kayak lari maraton gitu enggak ya, karena itu bisa buat sesak napas juga dia ya. Jadi karena udah alirannya tersumbat di sini, nambah sesak napas kan jadi berat ya. Jadi kalau yang disarankan itu ada seperti yoga, kemudian senam pagi, lalu mungkin aktivitas-aktivitas ringan, jalan kaki, jalan-jalan kaki 30 menit ya, mungkin sekitar komplek ya. Senam pagi, yoga itu kan ringan ya, tapi dia banyak mengeluarkan keringat. Oke, biasanya penderita sinusitis ini sendiri mereka tahu ya kan, untuk Iya. penyebabnya sendiri kalau saya jangan ke tempat Iya, yang dingin nih. sudah ada connect-nya gitu, betul, koneksinya ya. betul. Kemudian cuci hidung tadi ya Bang ya. Nah, jadi cuci hidung itu bisa diajarkan nanti. Oh, ada cuci hidung. Ya, jadi Oke. memang kalau bisa dilakukan di rumah sendiri. bisa dilakukan di rumah sendiri asal tepat. Jadi harus diajarkan dulu. Biasanya kalau anak-anak yang punya toddler atau bayi yang 2 tahun ke atas, Iya. itu biasanya kan dia nggak bisa nih buang hingusnya sendiri, Iya. maka dilakukan cuci hidung. Pada orang dewasa juga bisa. Jadi bukan anak-anak saja ya. Biasanya pada penderita sinus yang sudah pernah operasi, itu akan dianjurkan oleh dokternya nanti untuk rutin melakukan cuci hidung. Supaya apa? Biar nggak kena operasi lagi ya kan. Biar nggak kena sinusitis lagi. Tujuannya apa dibersihkan hidungnya? Biar aliran-aliran atau sekret-sekretnya itu kan kebuang. Ibaratnya kita mandi lah, mengulasnya ya, supaya bersih. Akhirnya penumpukan kuman atau bakteri kan tidak ada. Oh, boleh dikasih tahu caranya untuk cuci hidung itu sendiri? Cuci hidung itu Ada pakai alat tertentu? pakai alatnya ada. Oh, Jadi macam-macam nih. Ada yang kayak semprotan, Oke. dia langsung ditekan aja, langsung ngalir ke sini, Oh, gitu. ke sebelahnya. Ada juga yang perlu disemprot pakai kayak apa ya, suntikan yang gede itu ya, yang mungkin 50 cc kali ya. Yang 50 cc itu nanti diisi cairan salin, cairan yang steril. Itu nanti disemprot nih, ada selangnya kecil sedikit, nanti disemprot. Jadi nanti ini kan ada satu ya alurnya. Jadi kesiram ke sini, kebuang ke sini. Makanya dilakukan lagi satu lagi ke sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cuci hidung. Iya, mungkin tutorialnya bisa dilihat di YouTube, tapi cari yang terpercaya ya. Oh ya, kalau cuci hidung boleh silakan. Kayaknya kita ke Agung mungkin. Nah, untuk sinusitis ini bisa sembuh total nggak sih, Gung? Nggak bisa. Ya pastinya kalau walaupun tadi dilakukan oleh apa namanya operasi, seseorang tersebut tetap tidak melakukan pola hidup yang sehat, bisa kambuh. Oh gitu, Iya, jadi nggak ini- bisa ya? iya. Oke, kalau kita udah kena yang namanya sinusitis, berarti bakalan kambuh lagi. Iya, gitu. jika tidak menerapkan pola hidup yang sehat tadi, Bang. Oke, apalagi kalau ketemu sama pencetusnya, Betul, ya kan? iya. Jadi bakalan langsung ngulang lagi, Iya, kambuh lagi Oh, gitu. Ini kan sama halnya juga kurang lebih sama agak mirip-mirip flu gitu ya, Dok ya. Jadi kalau namanya orang tersebut bisa apa namanya menularkan ke kita, kitanya fisik kita lagi lemah, imunitas kita lagi lemah, kita tidak memakai alat pelindung diri, besar kemungkinan juga menularkan lagi yang namanya kita bisa kambuh lagi penyakit sinusitis. Oh gitu. Mungkin maksudnya Bang Agung,
dia itu bisa berulang ya Bang. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai treatmentnya sembuh, maka tetap sembuh, dikatakan Oke. sembuh. Tapi apakah tidak akan kena lagi? Nah itu mungkin konteksnya Iya, ya, Bang, iya, ya. iya. Apakah tidak akan kena lagi? Masih bisa kena. Jadi walaupun sudah dioperasi, apakah kalau saya udah operasi sinusitis, nggak mungkin Iya, saya kena betul, sinusitis betul, lagi? betul. Nah, mungkin maksudnya di sana ya, konteksnya adalah bisa terkena lagi. Tapi kalau setelah operasi ya sembuh, saat itu kan sudah sembuh. Betul, sudah diangkat. ya Sudah kan? diangkat, sudah dibenarkan lah Iya. alirannya. Tapi apakah 3 bulan atau mungkin 1 tahun lagi bisa kena lagi? Bisa. Kalau bisa. tadi ada infeksinya, ada sumber infeksinya dan PHBS-nya tidak bersih. Oh gitu. Jadi kalau memang sebenarnya penderita itu sudah ada, udah ini baru bisa ya. Ya, tapi kalau misalnya dia bagus, PHBS-nya bagus, terus nggak ada infeksi lagi, misalnya cuma flu-flu biasa, tidak terkena sinusitis bisa. Oke. Ini bukan alatnya untuk cuci hidung, Dok. Di belakang. Ah ya mirip. Oh, mirip-mirip benar ya. seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang Oke. pakai spuit. Jadi banyak medianya Oke, sebenarnya. Tapi intinya adalah menyemprotkan cairan salin tadi, cairan yang bersih tadi ke dalam hidung kita untuk mengulasnya atau membersihkannya. Makanya kalau wudhu itu sangat sangat bagus ya. Betul, Karena berpengaruh ya. karena dari wudhu sendiri itu sudah perilaku hidup yang sangat bersih ya. Sudah ada cuci hidung, cuci mulut dari hidung. Kalau hidung tersumbat berarti bisa cuci hidung juga? Benar. Tujuannya adalah untuk mengalirkan atau memperlancar alirannya tadi. Justru kalau lagi hidung tersumbat, cuci hidung makin bagus. Oke, baik. Nah, kalau sinusitis sendiri nih, kan tadi kan udah bilang bahwa ada yang maksilaris, frontalis dan lain sebagainya itu. Nah, kalau bisa menyebabkan penyakit lain-lainnya seperti nyeri telinga dan lain sebagainya itu juga bisa menyebabkan Ya, itu, Dok. jadi kan tadi kan jadi kayak wadah ya, wadah bakteri tadi berkembang biak. Nah, bakterinya itu nggak mungkin diam di sana aja. Dia bisa bergerak ke pindah-pindah, dia bisa naik ke atas. Bisa sampai peka nggak sih? Bisa sampai kebutaan, kebutaan bisa sampai peka telinganya, bahkan bisa sampai infeksi Iya. di otak ya. Kalau si bakterinya tadi makin banyak Betul. dan makin menyebar. Dan sinusnya nggak diobatin gitu kan, dibiarin aja. Dibiarin gitu aja. kan. Jadi kan kayak kita menyediakan sarang dari bakteri ya. Sinus tidak disembuhkan berarti yang rongga kosong itu kan penuh dengan bakteri-bakteri. Itu yang bisa menyebabkan bau kadang. Oke, kalau mereka membiarkan itu tentunya untuk sinusitis sendiri karena kan mungkin wah ini nyeri-nyeri biasa nih nggak apa-apa nih biasalah ini gitu kan Dok. Nah kalau itu sendiri kalau mereka sudah membiarkannya sekali itu termasuk yang akut, yang kronis atau yang apa? Kita lihat dari durasi waktunya. Jadi pembiarannya berapa lama? Oke. Kalau misalnya 3 bulan sudah masih nyeri-nyeri misalnya nggak diobatin kan berarti kan sudah masuk tipe yang kronis ya, yang sudah lebih dari 12 minggu. Dan biasanya kualitas hidupnya juga akan sedikit terganggu nantinya ya. Yang pertama nyeri. Ada nggak sih orang yang bisa tahan nyeri lama-lama? 3 bulan loh nahan nyeri kan. Pasti kan akan terganggu kualitas hidupnya. Entah dia mengeluh lah atau apa. Kemudian pusing misalnya. Terus bisa sampai tadi ya perubahan struktur. Biasanya mungkin hidungnya bagus-bagus aja awalnya. Akhirnya sedikit bengkok jadinya kan. Oke, ini penyakit turunan bukan? Enggak. Oh enggak. Bukan turunan, bukan. Jadi bukan termasuk penyakit turunan Bukan, ya? tapi kalau yang ganggu anatomi yang tidak normal tadi kan Iya. bisa mungkin termasuk Oh. dari keturunan. Oke gitu. Nah kembali ke yang operasi sebelum kita ke kesimpulan ya kan. Nah kalau operasi nih, kalau operasi dari sinusitis sendiri yang lagi viral-viralnya itu ya kan, yang lagi viral-viralnya itu katanya sinusitis itu pengobatannya juga bisa dengan melakukan operasi. Nah operasi itu seperti ya perubahan yang merubah bentuk hidung ini sendiri itu dibenarkan atau tidak sih dokter? Jadi sebenarnya harus dilihat lagi penyebab sinusnya apa. Kalau deviasi septum atau bengkok hidungnya maka Otomatis operasinya harus dibenerin ya harus hidungnya. dibenerin Oke. posisi hidungnya. Tapi kalau hidungnya tidak bengkok, maka ngapain Hidungnya dibenerin? normal, Benar. ya. Oke. Makanya bukan pembenaran posisi hidungnya yang dilakukan Oke. operasi, tapi mengalirkan aliran udara di sinus tadi. Oh gitu. Jadi intinya sekali lagi untuk operasi sinusitis ini sendiri adalah rongga hidungnya ini sendiri Iya, yang diperbaiki. yang diperbaiki alirannya, kita buka nih alirannya, apa sumbatannya kita Betul. hilangkan. Betul. Itu kalau sumbatannya dari hidung yang bengkok, maka hidung bengkok yang diluruskan. Kalau tidak ya ngapain ya kan? Oke baik. Kalau gitu langsung kita ke kesimpulan hari ini. Boleh silakan Dr. Wenti dan juga Agung siapa dulu nih? Boleh Bang. Oke. Yang pastinya untuk pemirsa TVRI di rumah tadi udah dijelaskan ya secara keseluruhan sama Dr. Wenti dan saya juga. Jadi lebih aware lagi, lebih
lebih peduli lagi ke diri kita. Kalaupun ada keluhannya, segeralah datang. Ingat, datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan mendiagnosa diri sendiri langsung beli obat aja, datang ke apotek gitu, jangan ya. Jadi nanti dokter yang akan memang benar-benar ini loh penyakit sinusitis gitu. Nanti dokter yang memang benar-benar memberikan obat yang tepat gitu ya. Terus tingkatkan lagi PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya gitu. Oke, baik. Terakhir dari Dr. Wenti, silakan. Ya, jadi sinusitis itu adalah penyakit yang ringan sebenarnya. Tapi apabila tidak ditangani dengan tepat dan benar, maka akan berakhir menjadi penyakit kronis yang bisa menyebabkan banyak sekali komplikasi yang tidak kita inginkan. Maka tadi balik lagi ya, jangan self diagnosa, kemudian jangan cuek terhadap penyakit. Jaga hidup bersih. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Wenti dan juga Agung yang telah hadir di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita sehat hari ini, dan kita sudah banyak belajar tentang sinusitis tentunya. Jadi ada perbedaan antara flu dan juga sinusitis. Jadi kita harus tahu itu, dan juga kalau sudah kena yang namanya sinusitis itu harus cepat-cepat diobati, ya kan? Oke, saya Karimi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.